Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, sehingga insyaallah malam ini kita dapat menjalankan thalabul ilmi sesuai dengan himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thalabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Alhamdulillah, bersyukur kita insyaallah yang tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana terdahulu kita telah mengkaji tentang kodrat sebuah sufi, pada waktu dan kesempatan ini kita akan melanjutkan bagaimana pemahaman dan pengetahuan kita terhadap kodrat kepada seorang yang dikatakan sufi. Dalam waktu dan kesempatan ini sedikit saya mengulangi bahwasan kodrat sufi ini adalah kodrat yang maujud dari sulbi, bukan kolbi, dari sulbi. Yang mana kodrat yang muncul dari sulbi itu adalah sir, batin dan zat. Ini adalah suatu kodrat yang sangat dimuliakan oleh Allah dari seluruh kodrat yang dijadikan. Berbicara kita pengembangan terhadap asal usul daripada sufi ini tadi, berikut dengan 10 perjalanan besar yang akan bertajali rohani memperjalankan 10 amal besar ini. Kita akan membicarakan kelanjutannya, yang mana sufi ini berasal dari kata syafa. Syafa ini artinya adalah kemurnian. Dalam hal ini seorang sufi ini adalah seorang yang telah memiliki kemurnian 2 kodrat di dalam dirinya yang berasal dari 3 kodrat. Sir, batin dan zat ini menjadikan sebuah kemurnian yang memasuki kepada jiwa dan hatinya. Jiwa adalah riwayat hayat hidup seorang sufi, dan hati adalah dikala kehidupan yang dilaksanakannya. Hati adalah makomullah yang berkodrat dalam hati dirinya, sementara daripada kodrat sufi ini menuju kejiwaan yang disebut jiwa itu hayat atau hidup. Inilah yang sudah murni di dalam kodrat seorang sufi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-sufiyu wahidun fi adzati la yaqallahu ahadun wa la yaqablahu ahadan. Artinya apa? Sufi yang sejati ini adalah sosok
dan kepribadian tunggal yang tidak tergantung kepada orang lain, tidak butuh diakui. Inilah yang dikatakan sosok daripada ketunggalan sifat sufi, yang di sana dikatakan al-adzati. Adzati itu artinya kodrat sifat zat. Inilah yang menjadi kodratnya. Dan yab'allahu, dan diri batin atau sirnya tadi disatukan dengan sifat ahadun. Makanya dikatakan as-sufiyu wahidun, hanya ada satu kodrat sufi itu, ya, wahidun fi zati la yab'allahu ahadun. Nah, di sini ahadunnya ini hanya satu kodratnya yang bersifat batin. Jadi inilah yang dikatakan kodrat tunggal. Jadi sufi ini memiliki kodrat tunggal yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tapi kalau zat batin nur, itu bukan tunggal, itu kodrat yang berbeda. Tapi kalau sir batin zat, itu kodratnya tunggal. Dia itu satu kodrat. Nah, ini yang dikatakan kodrat tunggal. Inilah yang dikatakan dengan kodrat al-wahidun al-ahadun. Jadi melihat satunya diri menuju satunya Tuhan. Inilah yang dikatakan ahadun wal wahidun. Jadi para jemaah sekalian, jadi kalau kita sudah mulai memahami apa syarat-syarat untuk dapat kita mencapai kodrat yang dikatakan sifat ahadun tadi, jadi kita perlu mengetahui dan memperjalankan rohani kita kepada 10 tingkat perjalanannya, yang mana 10 tingkat makom ini harus dilalui oleh rohani kita. Yang pertama disebutkan dengan makom bidayah, al-bidayah. Nah, ini makom pertama. Yang kedua melalui makom al-abwab, abwab. Ini makom kedua. Yang ketiga makomnya al-muamalah. Nah, yang berikut menuju makom al-akhlak, terus menuju makom al-usul. Yang berikut al-audiyah, terus menuju al-ahwal, menuju al-wilayah, terus menuju al-haqqa, dan terakhir menuju makom an-nihayat. Nah, ini satu-satu nanti akan kita jabarkan. Jadi dari 10 perjalanan ini kita harus benar-benar mengetahui makna dari makom yang 10 yang harus kita lalui. Nah, inilah yang dilewati masa sufi. Yang pertama kita melihat, yaitu mengutip kembali kepada makom pertama yang disebut dengan al-ma'rifah, ya. Al-ma'rifah ini, ya, kandungannya ma'rifah. Jadi kalau makom yang disebut dengan wujud yang katanya Sa'ina tadi, al-bidayah ini lebih tepat dikatakan dengan ma'rifah, ya. Nah, jadi alam ma'rifah atau al-ma'rifah. Jadi ini yang pertama yang harus dilalui oleh orang sufi. Al-ma'rifah ini maksudnya apa? Dia sudah betul-betul mengenal seluruh yang meliputi segala sesuatu dan betul-betul mengetahui sifat-sifat yang bertajalli di dalam diri. Ini pengenalan sifat-sifat kodrat-kodrat yang bertajalli di dalam diri ini. Makanya dari awal saya bilang ini sangat wajib kita pelajari. Tidak boleh hanya sekedar tahu, tapi wajib dipelajari. Kenapa? Karena disitulah besarnya seorang
ulama itu dengan dia mengenal. Maka ini akan kita pelajari ke tingkat awalnya nanti, beberapa kajian yang wajib kita mengenalnya. Ini disebut dengan awal makom ma'rifah. Ini makom pengenalan. Nah, yang kedua melewati masa makom fana. Nah gitu, makom fana. Makom fana ini telah pernah merasakan sesuatu kelenyapan. Ya, ini yang dikatakan fana adalah lenyap dari segala yang al-haq, selain al-haq. Ya, dia sudah bisa melenyapkan semua pandangan dan menatap suatu kodrat yang al-haq, ya, diri yang al-haq. Nah, ini dia lalui dan dia pernah mendapatkan dan meyakini bahwa segala sesuatu yang lain tidak ada, dan dia menolak adanya sesuatu yang maujud di dirinya, dan hanya dia mencari kepada pandangan secara hakiki. Itu yang dikatakan al-haq. Nah, ini adalah fana yang kedua. Nah, yang ketiga baru dia memasuki makom bako. Nah, makom bako ini atau kekal. Maksud makom kekal ini apa? Dalam sesuatu yang dia jalankan, dia tidak berubah sedikit pun, ya. Tidak berubah sedikit pun lahir dan batin terhadap apa yang dia yakini. Meskipun godaan atau segala pancingan yang bersifat mengganggu iman ma'rifatnya, dia tidak pernah merasa terganggu. Nah, ini artinya kekekalan tadi, inilah yang betul-betul bako bagi diri dia, baik secara lahir maupun batin. Dan ini imannya sudah menuju makom bako. Nah, inilah yang dikatakan menjalankan tangga-tangga kerohanian tadi, bahwasanya makom-makom tersebut benar-benar sudah betul mencapai tingkat kekal. Nah gitu ya. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah ke makom tahqiq. Nah, tahqiq ini al-tahqiq itu memastikan atau pasti. Jadi memandang sesuatu al-haq itu dengan seharusnya meyakini wujud dari maujudnya ini dengan pasti. Jadi kalau dia melihat maujud ini tidak ada lagi keraguan-raguannya, ya, tidak ada pernah lagi ada keraguan-raguannya di dalam masa tahqiq tadi. Jadi inilah yang harus kita tiru, bagaimana kita tidak memiliki keraguan lagi. Contohnya melihat an melalui am. Nah, dia tidak ragu lagi kalau am itu memang sudah kodrat batin. Dan ini tangga-tangga seperti ini memastikan bahwasanya yang berasal, yang sifatnya wujud, dilihat kepastiannya di maujud. Nah, ini. Yang berikut adalah yang kelima, yaitu tangganya melalui makom al-talbis. Nah, al-talbis ini adalah benar-benar bisa menyembunyikan diri, ya. Dia benar-benar bisa menyembunyikan dirinya, seolah-olah dia tidak mengkait-kaitkan apa-apa urusan dunia atau kepentingan akal dengan bahasa-bahasa kerohanian dia. Nah, ini juga membatasi, jadi tidak mencampur adukkan kalam-kalam batil dengan yang hak, dan dia sangat bisa menyembunyikan dan memakai segala bahasa-bahasa kebaikan dalam menyembunyikan bahasa kebenaran. Dan ini adalah geraknya dikembalikan kepada gerak-gerak Allah yang dia tidak yakin, dia tidak bergerak tanpa Allah. Nah, ini dikatakan dengan makom al-talbis, yaitu bagaimana dia menyembunyikan wujudnya Allah pada diri dia. Untuk tingkat talbis ini selalu dia menjaga ketulusan hatinya dalam
berbuat apapun yang dia mau lakukan agar orang tidak terpancing kepada pertanyaan terhadap kodrat yang ada dalam diri dia. Ini sangat betul-betul diperhatikan bagi seorang yang sudah talqis kepada Allah. Nah, yang berikut, yang keenam adalah al-wujud atau mendapatkan. Jadi semua yang dimaksud al-wujud ini adalah tingkat seorang rohani yang menempuh sholaka. Sholaka ini jalan Tuhan, terus berhasil menemukan usul apapun kodrat-kodrat Allah dalam dirinya. Dengan kekuatan amalannya dia bisa menemukan. Nah, ini akan juga kita akan semua kerjakan, ya, kita laksanakan semua perbuatan 10 ini. Dan ini adalah bersifat menemukan, ya, al-wujud. Dia mendapati apa yang ingin dia cari. Nah, ini makomnya lebih tinggi, ya, daripada sifat al-wajh. Jadi lebih tinggi dari sifat ini. Jadi al-wujud ini adalah begitu ketemu wujudnya, dia pasti menemukan wujudnya. Nah, ini kekuatan zikir atau ma'rifatnya seorang sufi. Begitu ketemu mawujud, wujudnya dia langsung dapat. Nah, ini orang sufi. Nah, yang berikutnya yaitu adalah sifat al-tajrid. Nah, al-tajrid ini itu melepaskan, ya, memisahkan segala sesuatu selain Allah dari hatinya. Jadi dia tidak pernah berprasangka apapun terhadap hatinya, apapun urusan segala bentuk kejadian di dunia ini. Dia isolasi hatinya agar tidak masuk ke dalam hatinya. Dan dia tidak pernah mengalami dan menyelesaikan suatu persoalan di dalam hatinya, di luar kemampuan hatinya. Dia tidak mau membawa persoalan ke dalam hatinya. Itu yang tajrid. Yang kedelapan adalah al-tafrid. Nah, al-tafrid ini menyendiri, yakni menghadirkan al-haq semata, meniadakan selain badannya. Nah, begitu. Jadi kalau dia betul-betul dia merasakan kesendiriannya dengan berteman dengan diri yang al-haq. Apabila dia sendiri, dia akan berteman dengan diri yang al-haqnya. Dia akan fokus dalam pemisahan al-haq dari diri ini, sedangkan tafrid fokus yaitu kepada cinta hamba. Jadi sedikit-sedikit dia menemui diri al-haqnya untuk menemui Tuhan. Sedikit-sedikit diri al-haq dia kendarai untuk menemui Allah, lenyap dalam kolbinya, dalam sulbinya. Begitulah pekerjaan yang dilakukan oleh kodrat seorang sufi. Yang kesembilan adalah al-jami', artinya menyatukan kesemua dan menggabungkan perasaan, pandangan dan kesadaran di dalam diri yang al-haq. Ya, dia satukan pandangan, kesadaran, kecintaan dalam diri al-haq. Jadi diri al-haq ini dia buat bisa berinteraksi sebagai kodrat yang maha pengasih dan maha penyayang, berperasaan dan bisa menerima kodrat-kodrat lain. Nah, inilah interaksinya, dia bisa menjadikan seperti itu. Nah, ini yang disifatkan sifat jami'nya. Inilah yang dikatakan oleh sufi itu man ta'azzal bil jami'un. Artinya diri yang hak itu bisa mendapatkan, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang di depan dia. Ini sangat yang kuat, ya. Tangga rohani yang terakhir inilah yang disebut dengan al-tauhid, ya. Inilah at-tauhid ini adalah tangga terakhir, ya. Itu menisbatkan al-wahdaniyah, ya. Jadi pada diri yang al-haq, yang hakiki, puncak tertinggi seorang sufi itu adalah melebihi kodrat diri adalah syahadat. Jadi bagaimana dia menghimpun dirinya dengan sifat an-nihayatnya tadi, yaitu akhir daripada hayat dan awal daripada hayatnya adalah kodrat syahadat, berakhir kepada kodrat Allah semata.
dan ini harus dilalui. Begitu para jemaah sekalian. Jadi dengan adanya tangga-tangga perjalanan rohani tadi, maka masing-masing akan kita munculkan amalannya nanti dari 10 perjalanan ini. Jadi kita harus mengenal, tidak mudah menjadi seorang sufi itu sebelum menempuh 10 tangga rohani tadi yang akan membuat kita benar-benar mendapatkan al-haqqullah, mendapatkan menjadi diri yang hak bagi Allah. Baik, kita lakukan muzakarahnya. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh memimpin jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya telah menyambung yang beberapa waktu yang lalu yang kaitannya dengan sufi. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 10 kodrat mulai al-bidayah, al-awwab, al-mu'amalah, al-akhlak, dan seterusnya. Silakan para jamaah yang mau menanyakan. Silakan Pak Imam Menitoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, harapan kami Buya bahagia dan sehat selalu, Buya bisa membimbing kami. Amin, insyaallah. Alhamdulillah juga ternyata yang ditunggu-tunggu hadir, Buya. Insyaallah. Ya memang kita wajar lah mengalami proses, tapi ternyata alhamdulillah Allah memberikan membuka lagi makom ini yang sangat menarik. Karena apa? Beda dengan makom yang lain. Karena ini sudah mengurus kepada zat, batin, dan sir, Buya. Berkaitan itu, Buya, mohon dijabarkan, Buya, tentang tadi Buya menyampaikan dalam paparan tadi atau hudun wal wahidun. Jadi memang kami sedikit belum mengerti, Buya, lebih jelas lagi, mohon diulang lagi sedikit, Buya. Terima kasih. Iya. Artinya sebetulnya sudah dituntut sekali ya. Dituntut sekali oleh Allah terhadap kodrat seorang sufi itu, ya. As-sufiyu wahidun. Nah, kodrat seorang sufi itu hanya satu, tapi tidak sifatnya sudah wahidun, ya. Itu yang dimaksud as-sufiyu wahidun. Nah, yang kedua, fi izzati la yab'lahu ahadun. Nah, dan dia memiliki kodrat diri yang zat, tetapi zat batin yang satu. Gitu ya. Zat yang sirna atau zat batin yang satu. Ya belau, dia itu adalah aku, ya, diriku. Nah, seperti itu. Ya belahu, diriku. Wala yaqallahu ahadun, ya. Wala yaqallahu ahadan. Nah, dan dia bisa terlihat. Nah, ini ahadan atau ahadan. Nah, gitu. Dan dia bisa terlihat. Kalau tadi ahadun, ya. Fi'at zati la yaqal ballahu ahadun. Ahadun, ya kan gitu. Nah, tapi sebaliknya wala yablahu ahadan atau ahadan anun, ya gitu ya. Dia bisa terlihat, nah gitu, ahadan, dan dia berupa batin. Nah gitu, ahadan. Nah, makanya Allah berikan makna dari qudsi ini, kata Rasul, sufi sejati itu adalah sosok
kepribadian yang tunggal, yang tidak tergantung kepribadian kepada siapapun. Nah, itulah ketunggalan dia. Ketunggalan dia tadi wahidun. Nah, kan dikatakan as-sufiyu wahidun. Ah, gitu. As-sufiyu wahidun. Nah, ini fi adzati la yaqbalahu ahadun. Nah, masih ya kan? Tapi wala yaqbalahu ahadan. Nah, itu sebaliknya. Dia juga memiliki suatu maujud atau kepentingan maujud gitu, dan bisa dilihat juga. Tapi kodratnya adalah kodrat tauhudun, ya. Gitu. Boleh nambah nih Bu ya? Iya, silakan. Tadi diantara perjalanan 10 besar itu ada wujud, dan saya salah dengar juga ada makom panahnya Bu ya. Iya. Kalau sudah seperti itu, maka Buya sampaikan tadi ketika di makom panah itu tidak ada lagi pengakuan Bu ya, tidak butuh pengakuan lagi selain dia hanya bersandar pengakuan Allah semata Bu ya. Jadi Al-haq. Ya, al-haq semata. Iya. Nah, seperti itu. Itu. Jadi dia tidak melihat yang lain. Kalau ada dia tolak. Itu Bu ya. Nah, dia tolak. Dia nggak mau ada yang lain dekat. Apa yang dilihat dia tolak, dia munculkan al-haq, diri halus, gitu. Selain dari diri halus dia nggak terima. Dan dia berhasil diuji dan didatangi. Dikala dia melakukan panah, dia didatangi dan diuji oleh Allah dengan segala bentuk dan wujud yang terlihat. Tapi dia tolak. Nah, dia tolak gitu. Jadi betul-betul tahu dunia kuat di sini. Iya, benar-benar luar biasa tauhudunnya. Iya. Luar biasa. Buya, terima kasih atas pencerahannya. Kami persilakan yang lain Buya, ini sangat ditunggu-tunggu sepertinya kata Pak Imam Asep. Silakan. Ya, baik, silakan. Silakan Pak Imam Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal-awal kajian tadi Buya menyebutkan tentang sufi itu dari kata safa, artinya kemurnian Buya. Ya, kemurnian. Hati dan jiwa. Nah, saya mau pertanyakan, hati itu hati apa Buya? Hati kolbu, terus makomnya di mana itu Buya? Iya, sebetulnya begini, sufi ini sebetulnya adalah seseorang pengamal tasawuf awalnya, ya. Dia adalah pengamal tasawuf. Tasawuf itu maksudnya tasawuf, ya. Orang yang mengamalkan batin Allah, ya. Orang yang mengamalkan batin Allah. Jadi dia ini adalah seseorang yang memiliki kemurnian jiwa dan hati. Hati yang dikatakan di sini adalah sulbi. Ya. Nah, jiwa yang dimaksud di sini adalah kodrat hakiki. Ya. Jadi jiwa ini adalah hakiki. Hakiki itu apa? Bisa dikatakan jiwa ini adalah hayat atau hidup. Nah, artinya dikala dia hidup, dia bekerja dengan hatinya. Dan dikala dia kembali, dia bekerja dengan jiwanya. Jadi jiwa dia yang pulang kepada Allah dan hati dia yang bersemayam. Allah yang bersemayam dalam hatinya. Ini bedanya dalam sulbinya. Jadi sulbinya ini adalah makom batinul, ya. Jadi makom batin oleh Allah. Ya, itu dinamakan sulbi. Gitu. Jadi makom batin. Tidak, kalau di kolbi kan namanya kita sebut dengan
kalam apa namanya sukun, ya kalam sukun. Tapi kalau di kolbi, di sulbi itu batin. Nah, batinul batin, ya. Jadi ada batin dalam batin, ya begitu. Itu. Insyaallah. Baik. Terima kasih Pak Imam. Ya, sambil menunggu teman-teman ini tadi disampaikan bahwa as-sufi wahidun bi izzati la yaqbalu ahadun, yang artinya sufi yang sejati berkepribadian tunggal, tidak perlu diakui. Maksudnya kepribadian tunggal dan tidak perlu diakui itu apa Bu ya? Mohon dijelaskan. Dia tidak menamakan sebuah diri dia. Dia siapa? Ya. Dia tidak mengakui adanya Adam, tidak mengakui kalau di kodratnya Muhammad, batinnya Allah, tidak. Gitu ya. Jadi dia makan dikatakan makanannya nur. Kan gitu. Kalau ibarat seandainya dia makan, makannya nur. Maka dia bilang kepada Muhammad, jangan tetap engkau menjadi nur Muhammad, nanti bisa saya makan. Nah gitu. Nah jadi itulah yang dikatakan kepribadian dia itu tunggal. Jadi dia tidak berpihak kepada siapapun, tidak berkodrat pada Muhammad, tidak berupa-rupa pada Adam dia. Dia adalah saripati dari segala zat dan sifatnya Allah. Itulah sufi. Itu maksudnya. Iya. Terima kasih Bu ya. Nah kemudian yang kedua Bu ya, disampaikan awal-awal tadi bahwa ada 10 makom al-bidayah, al-awwam, al-mu'ammalah, al-haq, al-wujud, al-awliya, al-wilayah, al-haq dan an-nihayah. Sementara tadi dijelaskan di setelah itu malah makrifat, fana, Nah, iya. Maksudnya apa Bu ya? Nah, itulah. Kalau al-bidayah itu makomnya ma'rifah. Kalau al-abwab itu makomnya fana. Oh, gitu. Itu kodratnya, nama kodratnya. Itu nama kodrat. Nama kodratnya, yang kedua makomnya. Makomnya. Itu kodratnya dan nama makomnya itu. Jadi ada al-akhlaq, al-usul, al-audiyah, al-ahwal, al-wilayah, al-haqqa. Nah, terakhir an-nihayat. Nah, kan? An-nihayat. Iya. Nah, itu kodratnya. Nah, tapi makomnya adalah sama dengan al-ma'rifah. Nah, gitu. Jadi ini makom-makomnya. Paham? Paham Bu ya, insya Allah. Baik, terima kasih Bu ya. Kemudian lanjut Pak Ridho, silakan. Baik, sambil menunggu yang lain. Tadi Bu ya menerangkan di makom fana tadi Bu ya. Kalau Bu ya tadi memaparkan bahwa dirinya atau maujud itu wujud sudah. Jadi tidak ada lagi, tapi sudah nyata wujudnya. Berarti kewujudan dia sudah betul-betul sempurna lah, atau dikatakan tidak ada lagi saya wujud itu. Kemudian berarti ini sudah masuk kepada bakobila Bu ya, karena sudah berkekalan atau tidak ada jarak lagi Bu ya. Jadi begini, maksudnya ini, kalau kita mengalami ibadah besar begini, kan kita sering didatangi nur, ya, sering didatangi af'al, sering didatangi gerak, sering didatangi nuru alal nurin. Nah, ini dia tolak nanti dalam masa fana. Lahut semuanya dia tolak, karena itu pasti datang. Nah, lihatlah jemaah kita berkomentar. Saat saya berzikir Bu ya, ada cahaya yang lewat, ada datang ini. Itu pasti terjadi. Dia tolak selain diri al-haq. Betul.
Jadi yang berhubungan yang katakan selain itu al-haq pasti disingkirkan, Bu. Disingkirkan, tidak dia terima. Gitu. Sebelum naik ke atas itu kan banyak makom, Bu ya. Iya. Itu mutasafah, iya. katanya kegoiban seperti itu ya, Bu ya. Iya. Banyak tuh lahut, iya. melihat ini, melihat itu. Nah, dia tidak mau. Tidak. Itu, ya. Iya. Dia hanya diri al-haqullah. Selain dari al-haqullah dia dia yang lain. Tidak. Nah, gitu. Iya, Bu ya. Nah, itu untuk fase keduanya dia seperti itu. Dan itu dia berhasil. Gitu. Terima kasih, Bu ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Rito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Masih ada Bu ya, yang tahqiq keempat kan ada makrifat, ada fana, ada baqo dan tahqiq kan begitu, yaitu memastikan atau memandang al-haq, wujud dan mewujudnya tidak ragu-ragu lagi. Nah, untuk membedakan antara al-haq atau wujud dan mewujudnya tidak ragu lagi dengan yang lain bagaimana Bu ya, untuk memastikan bahwa oh ini al-haq, ini bukan, oh ini godaan. Nah, itu nanti setelah kita menjalankan amaliyah munajat satu persatu, nanti dia akan berbeda. Sekarang ini kita menerima pengenalan makom 10 dulu. Nanti waktu kita menjalankan ini akan tersingkap satu persatu yang berbeda. Gitu ya. Inilah yang namanya kita belajar tauhid. Sekarang kita sudah melihat dan mengenal bahwasan ini 10 makom perjalanan rohani kita sudah tahu sekarang. Tinggal lagi nanti bagaimana melaluinya, sama dengan masa fana. Kan nggak mungkin fana aja kalau nggak ada amalannya. Nah, kan gitu. Itu akan menyusul nanti, ya. Karena kajian ini tidak boleh di drop langsung karena dia menelan energi yang sangat kuat. Ya. Dia menelan energi yang sangat kuat dan tidak boleh diungkap sekaligus. Itu. Nanti setelah jamaah mengadakan muzakarah antar jamaah, begitu sudah ada reaksi mengejar, barulah dilanjutkan kepada pembongkaran satu persatu dari yang 10 itu. Insya Allah, Bu ya. Gitu. Mungkin sedikit lagi Bu ya, untuk tadi disampaikan yang ke-6 itu kalau nggak salah al-wujud ya Bu ya. Iya. Nah, itu dalam rangka mendapatkan wusul. Maksudnya mendapatkan wusul di sini yang bagaimana Bu ya? Maksud daripada wusul itu ya asalnya, hakikinya gitu. Mendapatkan hakiki daripada maujud. Nanti ada maujudnya, begitu dapat maujudnya dia akan mencari wujudnya, usulnya. Wusul namanya. Ya, maka dikatakan ini adalah masa salaka, masa jalan. Masa salaka itu masa jalan, yaitu berhasil menemukan wusul dan terhubung dengan wujud yang dicari. Jadi kalau kita dapat jasad nyata, dia harus mencari jasad yang tidak nyata. Ini namanya wusul. Kalau dia dapat nur, dia harus mencari apa yang ada di dalam nur itu. Itu wusul. Kalau dia dapat batin, dicarinya lagi dalam batin. Ini namanya wusul. Itulah sufi. Kalau gigihnya memang gandah gulagah lagi ngikutin dia. Gitu ya. Baik, sepertinya dari 10 tadi itu Bu ya, 10 makom tadi sepertinya mengerucut semuanya kepada al-haq ya Bu ya. Iya. Karena itu yang diperintahkan al-malikul hakul mubin tadi. Dia harus mendapatkan diri itu dengan nyata. Dia harus mendapatkan dengan nyata. Jadi makanya sandarannya kepada al-haq.
Terima kasih Buya. Silakan insyaallah. Pak Imam Asep. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, yang ketujuh itu al-tajrid, Buya, melepaskan segala sesuatu selain Allah. Terus yang kedelapan itu al-tafrid, meniadakan selain al-haq. Ya. Yang kesembilan itu al-jami, menyatukan pandangan kesadaran dalam al-haq. Ya. Tajrid, tafrid. Ya. Ya, tafrid. Yang ke-10 at-tauhid. Ya. Ya awal akhir qadar syahadat. Mohon dijelaskan lagi, Buya. Iya, nah begitulah. Jadi untuk mendapatkan al-tajrid tadi dia harus menggugurkan semua yang ada di dalam hatinya kecuali Allah. Dia gugurkan, dia tutup, dia isolasi hatinya, tidak menerima lagi masalah atau tidak menerima lagi kodrat lain, melainkan wujud Allah semata. Gitu. Jadi dia nggak nerima. Nah itu dia melucuti segalanya. Jadi kalau dalam surat At-Taha ayat 12, Musa disuruh menanggalkan sandalnya, tanggalkanlah sandalmu. Nah sama kayak gitu. Ya. Jadi begitulah dia melucuti, tidak ada yang bisa menyambung ke dalam hati dia. Gitu. Dia sangat menghormati hatinya. Gitu. Itu yang tingkat tajrid tadi. Tajrid. Lain dengan tafrid. Kalau tafrid kan sifatnya menyendiri. Meniadakan yang lain selain dari fokus pada pemisahan selain al-haq dari dirinya. Sedangkan tafrid memisahkan dari hati. Kalau tajrid dia memisahkan dari diri. Tidak boleh bergabung siapapun ada di samping diri dia. Tidak ada kulit, tidak ada tulang, tidak ada daging, tidak ada nur, tidak ada zat, semua tidak ada. Nah gitu. Nah itu kalau tingkat tajridnya. Gitu. Baru dia gabung dalam tingkat apa? Tauhidnya dia gabung semua, al-jamnya. Dia satukan. Dia hayatkannya. Dia satukan pandangan, dia satukan perasaan, kesadaran, disatukannya pada al-haq tadi. Makanya dia bisa merasakan yang ada di sekeliling dia. Wah ini dahsyat amalannya ini, ya. Ini dahsyat ini, ya kan. Dia bisa merasakan yang ada di sekeliling dia. Ya. Dan siapapun yang menemui dia tidak akan menemui kecuali menemui sifatnya dan menemui nama dan sifatnya. Yang diri al-haq tidak akan bisa ditemui lagi. Sudah dia kunci rapi. Kalau orang ketemu kita, dia hanya ketemu dengan yaitu sifat, ya, sifat dan nama. Nama Pak Asep, sifatnya apa, kerja kantor sana sini. Orang cuma bisa ketemu itu. Dan ketemu al-haq tidak bisa. Tapi al-haq sudah tahu kalau orang itu nyari Asep. Nah gitu. Nah gitu. Nanti begitu tuh. Paham? Yang at-tauhidnya, Buya. Satu lagi, Buya. Ya. Yang ke-10 at-tauhid. Nah at-tauhid. Nah at-tauhid ini adalah dia menisbatkan sifat keesaan atau wadaniyah. Jadi tidak ada lagi sifat ketuhanan dan segala macam. Dia kembali menjadi diri yang tauhidun. Dia tidak mau lagi diakui Tuhan dan dia tidak mau lagi karena dia sudah kembali menjadi diri yang tunggal. Nah gitu. Dia sudah kembali dengan dia sudah menyingkirkan ya at-tauhid itu atau mengesahkan, jadi menisbatkan keesaan atau al-wadaniyahnya pada al-haq tadi. Dia sudah pisahkan. Jadi dia berdiri pada tauhid hakiki, adalah puncak tertinggi yaitu pada perjalanan sufi.
Tidak ada yang lebih tinggi darinya adalah syahadat. Ekspresinya tauhid itu adalah wujud diri satu. Nah gitu. Atau itu yang dikatakan tauhudun. Ini sesuai dengan dinamakan an-nihayat. Inilah akhir dari kehidupannya, yaitu kembali menjadi diri yang satu. Seperti itu. Jadi inilah yang dikatakan juga oleh para ulama-ulama sufi, bahwasannya perjalanan ini wajib dijalankan oleh rohani, tidak bisa diakui tanpa dijalankan, gitu. Paham? Nanti masing-masing 10 ini akan kita turunkan cara tajalinya, masing-masing harus dilaksanakan, wajib, gitu. Paham? Insya Allah Buya, terima kasih Buya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Asep. Lanjut ke Pak Muhammad Said, silakan Pak Muhammad Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya? Alhamdulillah, amin, sehat. Yang saya mau tanyakan ini, Buya, di yang makom ke-9-nya, Buya. Iya. Al-Jami. Iya. Itu untuk menyatukan semuanya itu, Buya, dalam pandangan, kesadaran, perasaan, seperti apa, Buya? Mohon penjelasannya, Buya. Iya, nanti akan kita pandu cara tajalinya. Itu akan dipandu nanti tajalinya, ya. Iya, nanti akan dipandu cara tajalinya. Karena diri al-haq ini dia adalah diri halus, ya, tidak zat, tidak nur, tidak batin. Ya, jadi ini dia peka, ya, makanya nanti begitu ditajalikannya sifat-sifat itu, barulah dia bisa merasakan, baru dia mengerti apa yang dibicarakan orang di depan dia, baru dia bisa arif kepada seluruh keadaan. Tapi kalau sekarang dia belum bisa, karena kadar nur, kadar zat, kadar batin dia tidak punya. Itu paham? Paham, insyaallah, Buya, insyaallah. Baik. Satu lagi, Buya, bisa, Buya? Oh, bisa. Tadi ini yang menyangkut sufi, kodrat asafa ke keberbedaan tunggal tadi, Buya, masalah ketunggalan ini, Buya. Iya. Kan 10 kodrat tadi ini, Buya. Apakah dalam mencapai itu bisa dikatakan antara ada dan tiada, ya, Buya? Oh iya. Jadi bukan antara ada dan tiada, dia ada, ya. Audionya Pak Said. Dia itu ada, bukan tiada, ya. Kalau dikatakan tiada, mungkin makom keumatannya yang tiada. Tapi dia ada. Jadi dalam wujud dia ada. Bukan dia tiada. Itu, dia ada, sufi itu ada. Cuma dasar kesufiannya ini kan berawalnya itu kan yaitu dari tasawuf. Ya. Setiap sufi itu harus berdasar dari tasawuf. Ya, nah gitu. Yaitu setiap sufi. Jadi kalau umpamanya kita benar-benar ingin menjalankan, pasti tarikatul ilallahnya atau tasawufnya tinggi itu pemahaman. Karena tasawuf itu kan nama 4 kodrat ibadah, ya kan? Nah, ta, sa, wa, fa, ya kan? Nah, itu 4. Jadi 4 kodrat ibadah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah dengan batin, itu yang dikatakan tasawuf.
Jadi makomnya adalah makom tasawuf itu kalau yang dikatakan oleh sufi tadi. Jadi makanya dikatakan sufi itu memiliki ketunggalan sifat. Ya, jadi ketunggalan kodrat dan sifat. Jadi dia tidak memiliki. Jadi kalau sir, batin, zat itu satu. Nah, gitu. Tapi kalau batin, zat, nur, nah itu tidak satu dia. Nah, jadi ahadan. Tapi kalau batin, sir, batin, zat itu ahadun. Nah, beda dia. Makanya sangat disampaikan oleh Rasul tadi, al-sufiyu wahidun. Nah, kan wahidun, wal izati yabbahalahu ahadun, wala yab'allahu ahadan. Nah, ahadan. Jadi dia bisa maujud menjadi adat atau diri batin. Ahadan. Ahad-an maksudnya. Paham? Alhamdulillah Buya. Terima kasih banyak Buya. Barakallah. Insyaallah. Terima kasih Pak Muhammad Said. Lanjut Pak Imam Ridho, silakan. Terima kasih Buya. Ya, insyaallah. Berkaitan dengan safa ini kurang lengkap Buya, kurang sempurna kalau nggak ada dibedah hijaiyahnya Buya. Dijabarkan hijayah safa ini Buya biar kita lebih jelas. Terima kasih. Jadi kalau safa dengan sufi ini sebetulnya perbedaan adalah antara penyebutan alif aja. Kalau dia sufi berarti ini sifat sinnya itu adalah mutlak batin dan rahasia, sufi. Tapi kalau safa ini adalah kodrat mutlak kepada wujud yang nyata. Ya, batin nyata. Karena dia akan berakhir kepada sebuah kodrat yang nyata. Nah, tapi kalau sufi itu ke dalamnya. Kalau ke dalamnya kodratnya sin, fa, sir, alif. Jadi atau dikatakan dengan sir, batin dan zat, itu sufi. Tapi kalau di luarnya disebut dengan safa. Nah, safa ini disebut dengan zohir, sama dengan zuhur. Zuhur itu diam, kalau tidak diam zahar, kan gitu. Kira-kira perbedaannya seperti itu. Paham? Ya. Kita sedikit paling tidak wawasannya ada Buya. Iyalah harus. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi intisarinya dari ini semua adalah mendapatkan kemurnian daripada hati dan jiwa. Jiwa adalah diri, hati adalah batin. Jadi bagaimana batin diri atau dikatakan bani atau nabi, yaitu mendapatkan kemurnian, ya, jiwa yang murni dan hati yang murni. Insyaallah. Nanti 10 menit lagi saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi